Bagian ini seperti menunjukkan bahwa mereka itu telah menuju ke dunia lain. Sekolahnya itu penandanya warnanya merah, sementara untuk kota warnanya biru. Yakini bahwa ini tuh bukan kota biasa. Dan pencemaran nama baik yang diposting dan disebarkan mengenai artis kami, yaitu Heart to Hearts. Dan kami telah memulai proses mengambil tindakan hukum. Hi everyone, I'm Mr. Kim and welcome back to my YouTube channel. Teman-teman yang lagi nonton, how are you today? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya? Apapun yang terjadi, kalian jangan menyerah ya guys. Ayo dong, semangat! Fighting. Well, seperti yang sudah aku bilang di video ini ya, aku kan bilang nih mau ngebahas teori MP-nya. Dan di video inilah guys, kita bakal bahas teori MP The Chase. Dan ternyata ya setelah aku kulik nih, seru juga loh teorinya. But guys, wait a minute, sebelum kita lanjut, di sini aku mau ngasih beberapa rekomendasi produk-produk skincare yang dapat membantu untuk mencerahkan kulit wajah kalian. Apalagi bentar lagi nih kita itu memasuki bulan suci Ramadan, habis itu Lebaran, dan aku yakin banyak ide kalian yang pengen tampil glowing di saat hari itu tiba. So, berikut adalah beberapa tipsnya. Yang pertama adalah dengan melakukan yang namanya peeling. Dan untuk peeling, kalian bisa lakuin 2 kali seminggu guys. Dan salah satu produk yang kalian bisa coba adalah produknya Auto Pure Nature dengan 12% AHA, BHA, PHA plus 5 kali Plant Extract. Ini 100 ml, aku beli kemarin 115.000, dapat diskon guys. Jadi kalau kalian dapat diskon dan harga segitu, buruan deh check out. Setelah aku pakai, wajah aku itu terlihat lebih cerah dan juga jadi halus. Komedo-komedo itu kayak terangkat guys. Kalau untuk facial pump sendiri aku pakainya Wardah yang Crystal Secret. Yang aku suka sama produk ini adalah dia itu dapat membantu untuk mengangkat sel kulit mati secara lembut, dan setelah dipakai wajah itu tampak cerah guys. Setelah cuci wajah aku pakai toner. Kalau toner sendiri aku pakai toner dari Wardah juga. Ini yang Lightning Face Toner. Toner itu penting banget ya guys sebelum kalian pakai produk yang selanjutnya, karena ini tuh dapat membantu penyerapan produk-produk yang berikutnya. Setelah pakai toner aku pakai serum. Kalau serum sendiri aku pakai serum dari PPQ. Ini yang White Booster. Kandungannya juga oke banget. Ada niacinamide 10%, vitamin C, kolagen, alpha-arbutin dan juga sika. Dan harganya benar-benar terjangkau banget. Aku beli kemarin 50 ribuan guys dan udah dapetin sebesar ini. Terus aku juga pakai sleeping mask. Ini sleeping mask dari Nasipik Pituniasin ya guys. Ini udah aku pakai lama banget dari zaman COVID sampai sekarang. Ini tuh ya dapat membuat wajah jadi lembab dan juga cerah guys. Makanya aku suka sih. By the way, ini tuh aku pakai sebelum tidur guys. Kalau untuk pagi atau siang aku sih pakai ini guys, Marina yang Bright Booster. Ini tuh bagus banget tuh guys. Bahkan udah ada SPF-nya loh 20 PA+++. Dan kandungannya juga wih gak main-main loh. Ada niacinamide-nya, ada permenset VFE, alpha-arbutin, tranexamate acid dan juga ceramide. Anyway, buat kalian yang pengen coba produk-produk ini nanti bisa langsung cek tag produk ya guys. Thank you so much. Well, sekarang kita bakal fokus untuk ngebahas tentang teorinya. Teori MP dari The Chase-nya Heart to Hearts. Untuk pertama, mungkin kita bisa pahamin dulu ya guys tentang konsepnya. Oke, mesti paham dulu sama konsepnya SOH. Nah guys, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, konsep dari Heart to Hearts itu adalah dreamy dan juga misterius. Dan seperti informasi yang aku dapatkan dari media Korea ya guys, lagu ini itu atau lagu The Chase maksudnya itu ditulis oleh Kenzie. Nah, dimana Kenzie itu memadukan suara yang indah dengan nuansa misterius, yang menampilkan scene bass yang berani dan juga perubahan suasana yang dinamis. Dan liriknya itu terinspirasi dari Alice in Wonderland yang melambangkan tentang pilihan dan juga pertualangan. Liriknya itu mengandung pesan percaya diri nih guys, bahwa aku akan menciptakan jalanku sendiri, dan juga menunjukkan tentang rasa kegembiraan serta keingintahuan tentang dunia baru yang sudah menanti mereka. Alright, itu adalah inti dari teori ini. Intinya adalah tentang mimpi, pertualangan, keingintahuan, dan juga tentang hal yang misterius. The Chase sendiri itu menandai awal perjalanan dari S2S. Dan di awal perjalanan mereka, S2S itu seperti ngajakin kalian sebagai fans untuk gabung sama mereka ke dalam pertualangan tersebut. Hal ini diperkuat oleh lirik-lirik yang mereka nyanyikan. Seperti lirik yang kayak gini guys. Kapur akan menulis kisah kita, bagaimana tak melakukannya. Aku suka cara kamu menyukai pengejaran. FYI, The Chase atau pengejaran itu merujuk ke upaya untuk mengejar orang lain. Contoh simpelnya dalam kehidupan sehari-hari itu kayak gini. Misalnya ada orang yang suka sama someone, biasanya kan mereka akan ngejar orang tersebut. Kurang lebih maksud dari The Chase-nya ini juga seperti itu guys. Kalian nanti akan ngejar Heart to Hearts. Dan dikarenakan kita ngejar mereka nih guys, kita juga bakal ikut mereka untuk melakukan pertualangan tersebut. So in the end kita akan berpetualang bersama dengan Heart to Hearts.
Dan hal ini juga senada sih dengan makna nama dari Heart to Hearts. By the way, kalian sebagai fans sudah tahu nggak makna nama mereka apa? Ya udah, kalau belum tahu tak kasih tahu ya teman-teman. Jadi untuk nama Heart to Hearts itu berarti bahwa mereka akan terhubung dengan penggemar melalui dunia musik mereka yang misterius dan juga indah, yang dipenuhi dengan berbagai emosi dan juga pesan yang menyentuh hati, dan bergerak maju bersama sebagai kita, maksudnya member sama fans yang lebih besar. Makanya guys, di liriknya mereka mengatakan Kapoor akan menulis kisah kita. Singkat saja, mereka itu diceritakan sebagai anak sekolah yang menggunakan bus sebagai transportasi. Hal itu juga diperjelas dengan maps ini guys. Jika dilihat ada dua hal yang mencolok ya di peta tersebut, yakni sekolah dan juga kota. Dan di bagian kota kita melihat ada sebuah cahaya, dan soal cahaya ini juga sebenarnya sudah dijelaskan sih di liriknya. Di bagian awal ada lirik yang berbunyikan seperti ini, langsung aja aku bacain ya guys terjemahannya. Saat mimpi bermimpi, berseri-seri oleh cahaya itu, aku berjalan seperti terpesona, keingintahuan terus bertambah. Nah di sini itu ya, mereka mengatakan bahwa cahaya itulah yang akhirnya membuat mereka terpikat dan akhirnya melakukan pertualangan di sebuah kota yang diyakini bahwa ini tuh bukan kota biasa. Bukan sembarangan kota nih. Mungkin ada kaitan sih guys dengan Sunbae mereka. Soalnya aku juga pernah sih guys ngebahas teori-teori dari SM Entertainment yang temanya itu adalah futuristik. That's why aku tuh sempat mikir kalau mungkin ya guys, nggak tahu juga sih benernya. Mungkin ada kaitan dengan Aespa, terutama dengan Armageddon. Apalagi kalau nggak salah Armageddon kan juga dibuat sama Regent Film yang ngebuat MPD Chase. Jadi nggak menutup kemungkinan kan bahwa mungkin ada keterkaitan. Tapi untuk sekarang aku belum bisa komen lebih lanjut sih guys, karena emang benar-benar masih misterius banget. Oh ya teman-teman, ngomong-ngomong soal Armageddon ya, aku tuh jadi kepikiran deh dengan emoji yang dipilih sama Ju-un. Ju-un sendiri kan milih Purple Alien, dan di Armageddon kita kan juga ngelihat kayak ada alien-alien gitu nggak sih? Seperti yang udah dia jelasin ya teman-teman, Ju-un memilih itu karena bermimpi untuk bertemu dengan alien di masa depan. So, apakah ini berarti bahwa kisah ataupun teori mereka berhubungan dengan emoji yang mereka pilih? Bagaimana pendapat kalian? Next, kita masuk ke teori yang berikutnya. Tadi kan kita baca lirik ya guys, lirik yang mengatakan berseri-seri oleh cahaya itu. Jadi cahaya ini seperti kayak ngebuat mereka itu penasaran, pengen tahu nih, dan dikarenakan rasa ingin tahu mereka inilah akhirnya mereka pun mengikuti dan ya udah terbawa ke sebuah pertualangan yang misterius. Dan di MV tersebut hewan ini dapat menjadi penggambaran dari cahaya tersebut. Aku sih udah baca-baca ya komentar orang dan mereka mengatakan bahwa ini tuh adalah Palabella. FYI, Palabella sendiri adalah ras kuda terkecil di dunia guys. Dan coba kalian perhatikan liriknya. Di liriknya itu ada bagian yang bunyinya seperti ini guys. Kuis yang mengambang melalui selah itu, aku mengulurkan tangan dan juga menangkapnya. Kunci nyaring bunyinya jingle-jingle, memintaku untuk membuka pintu. Well, usai ngebaca lirik tersebut, aku sih jadi berpendapat ya guys, bahwa di sini Palabella yang kayak ngetok-ngetok pintu gitu, dan akhirnya ngebuat member Heart to Hearts ngebuka pintu bos tersebut. Sama juga halnya dengan Alice. Untuk Alice sendiri itu kan ada hewan ya guys yang nuntun dia untuk masuk ke dalam lubang, dan hewan itu adalah kelinci. Setelah masuk lubang, Alice masuk ke dalam dunia yang misterius. Begitu pula nih dengan Heart to Hearts yang menuntut mereka untuk masuk ke dalam pertualangan yang misterius itu adalah si Palabella. Dan jika kalian jeli ya guys, ada bagian bahwa seolah-olah membernya itu jatuh saat berlari, lalu ditambahkan efek seperti ini. Bagian ini seperti menunjukkan bahwa mereka itu telah menuju ke dunia lain. Dan maybe ini juga guys yang ngebuat terdapat perbedaan warna dari penanda untuk sekolah dan juga kota. Jika diperhatikan, sekolahnya itu penandanya warnanya merah, sementara untuk kota warnanya biru. Selain itu, di beberapa bagian mereka juga memperlihatkan tentang bagian tinta berwarna biru. Dan mengenai hal ini juga sebenarnya sudah disebutkan sih dalam lirik lagunya. Di sana ada bagian yang berbunyikan seperti ini guys. Berenang dalam tinta berwarna biru. Adapun untuk tinta biru sendiri itu sering dikaitkan dengan keterbukaan dan juga kebebasan. Dan itu make sense sih dengan ceritanya Heart to Hearts. Kebebasan untuk berpetualang dan juga memenuhi rasa keingintahuan mereka. Maklum teman-teman, mereka kan masih remaja juga, dimana masa remaja kita itu memiliki rasa keingintahuan yang luas. Well, sejauh ini untuk teori dari The Chase seperti itu. Kesimpulannya adalah untuk member Heart to Hearts itu sudah memulai pertualangan yang misterius di sebuah kota dan mengajak kalian sebagai fans untuk ikut ke dalam pertualangan tersebut. Lantas apa ya yang nanti akan didapatkan oleh para member Heart to Hearts?
Akankah mereka mendapatkan sebuah tantangan di sini atau hadirnya feeling di sini seperti yang kita lihat di musim dunia Espa? Karena nggak mungkin sih petualangan mereka akan berjalan dengan mulus. Pasti nih akan ada hambatan ketika mereka melakukan petualangan tersebut. Wah, cukup menarik juga sih dan gak sabar nih pengen ngelihat bagaimana rilisan terbaru dari Hot Wheels. Dan menurut aku teorinya sangat seru banget sih untuk diikuti. And how about your opinion guys? Ntar komennya di kolom komentar. Kalian punya teori sendiri nggak? Kalau punya teori sendiri mungkin bisa komen ya. Siapa tahu kita bisa sharing-sharing opini. Dan guys, di sini aku juga punya informasi tambahan mengenai Ian. Jadi sebelumnya untuk Ian itu diterpa sebuah rumor yang gak sedap ya. Ada rumor yang dibeberkan oleh seorang anonim. Jadi anonim ini seperti mengaku sebagai mantan teman kelas Ian. Dan ia juga mengajukan tuduhan nih terhadap Ian. Si penduduk ini kayak ninggalin komentar pada video klip terbaru Heart to Hearts. Dan screenshot komentar inilah yang akhirnya dengan cepat tersebar di sosial media, khususnya adalah di X. Dan pada akhirnya inilah yang memicu kontroversi di kalangan netizen dengan banyaknya yang menyatakan skeptisisme mereka. Para fans juga berpendapat nih bahwa idol SM Entertainment yang baru debut itu seringkali menjadi sasaran tuduhan serupa. Ditambah lagi nih dengan munculnya seorang netizen yang mengaku sebagai mantan teman sekelas Ian itu muncul untuk membela Ian. Dan diduga teman ini menggambarkan Ian sebagai sosok yang tampak dingin tetapi sebenarnya cukup ramah. Dan guys, terbaru SM Entertainment menanggapi tuduhan tersebut. Dalam statement resminya mereka mengatakan, "Halo, ini SM Entertainment. Kami telah mengkonfirmasi bahwa ada unggahan yang memuat informasi palsu, fitnah jahat, dan pencemaran nama baik yang diposting dan disebarkan mengenai artis kami, yaitu Heart to Hearts. Dan kami telah memulai proses mengambil tindakan hukum terkait masalah ini. Membuat konten yang tidak benar atau menyebarkan rumor yang tidak berdasar tanpa fakta yang diverifikasi merupakan pelanggaran hukum yang jelas. Kami ingin menegaskan bahwa kami akan mengambil tindakan tegas terhadap tindakan ilegal tersebut tanpa keringanan atau penyelesaian. Kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi artis kami. Terima kasih." Alright teman-teman, jadi sekarang udah clear ya bahwa itu adalah rumor palsu, hoax, fitnah, dan SM Entertainment akan mengambil tindakan yang tegas. So, gimana pendapat kalian akan kasus yang satu ini? Antar komen ya guys di kolom komentar. Alright everyone, cukup sekian aja untuk hari ini. Aku Yusel Kim pamit dan aku mohon maaf ya kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksi ya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone.